Salam para player kehidupan, selamat Hari Pendidikan tahun 2026. Dan selagi mungkin teman-teman lagi sibuk pakai baju adat atau mungkin lagi sibuk upacara, di sini aku mau ngajak teman-teman buat ngelakuin satu hal, yaitu mirror check. Kenapa? Karena kita sering kali ngerasa seneng ya, karena angka partisipasi sekolah kita makin meningkat, dan aku bersyukur untuk hal itu. Tapi yang perlu jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah kualitas pendidikan kita juga ikut meningkat? Dan kalau mau kita jujur, kita bisa ngeliat data dari portal tes kemampuan akademik atau TKA 2025. Karena dari situ kita bisa lihat cermin paling jujur untuk melihat skor literasi kita dan numerasi kita. Kalau teman-teman juga masuk ke bagian hasil TKA, kita bisa lihat bahwa skor rata-rata kita seringkali masih tertahan. Yang bikin kita ya prihatin melihatnya juga. Artinya banyak dari kita yang bisa baca tapi nggak paham apa yang dibaca. Banyak dari kita yang bisa ngitung, tapi kalau disuruh memecahkan masalah nyata malah bingung. Kenapa data ini sulit banget diperbaiki secara signifikan? Mari kita coba bedah. Masalah pertama ada di hulu. Dalam salah satu buku kebijakan pendidikan di Indonesia, salah satunya karya Abu Dinata, itu ngingetin kalau faktor yang dominan dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia adalah situasi politik. Ini adalah red flag paling nyata, karena ketika pendidikan dijadikan komoditas politik, kebijakan seringkali tidak berpihak pada siswa sesuai dengan kebutuhan atau masa depan mereka, tapi karena selera atau kepentingan politik saat itu. Nah, disinilah teori Paulo Freire dari Pedagogy of the Oppressed, pendidikan kaum tertindas, jadi evaluasi buat kita. Karena Freire nyebutin sistem pendidikan kita seringkali terjebak pada pendidikan model bank, di mana situasi kelas itu dirancang agar guru menjadi penyetor dari siswa dan siswa menjadi wadah kosong yang pasif. Siswa secara nggak langsung dipaksa untuk menghafal agar skor kognitif yang tercantum itu terlihat bagus secara statistik. Bukannya didorong untuk kritis terhadap realitas sosial. Akibatnya apa? Siswa hanya pintar di atas kertas, tapi tumpul di dalam aksi nyata. Kalau kita lihat kembali di portal hasil TKA, data-data itu nunjukin kalau pendidikan kita itu masih kaku dan perlu diperbaiki. Pemerintah harus mampu menciptakan kurikulum yang benar-benar dibutuhkan dan akan digunakan di kemudian hari oleh siswa. Kita butuh kurikulum yang mengajarkan kemandirian berpikir, bukan sekedar kepatuhan pada teks. Kurikulum yang visioner harusnya menjawab tantangan teknologi, krisis iklim, dan disrupsi ekonomi saat ini. Hal-hal yang akan dihadapi oleh siswa beberapa tahun kemudian. Jika pendidikan kita masih terus-menerus disetir oleh kepentingan politik, maka pendidikan kita akan selamanya berjalan di tempat, sibuk ganti istilah kurikulum tanpa menyentuh esensi pembelajaran itu sendiri. Tapi teman-teman, kita nggak bisa cuma nyalahin salah satu pihak doang, karena pendidikan bukanlah beban satu pihak, tapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai seorang manusia. Nah, di situ aku setuju dengan konsep segitiga penting pembelajaran. Di situ ada guru, orang tua, dan siswa. Dan tak lupa pemerintah. Aku tambahin ini sendiri karena menurutku pemerintah bertanggung jawab untuk melancarkan sinkronisasi antar tiga elemen ini. Dan dari situ peran guru harus berhenti jadi robot kurikulum yang cuma nyelesain tugasnya di kelas. Dan mulai untuk menjadi fasilitator dialogis seperti kata Freire. Mendalami batas atau hambatan psikologis apa yang lagi dihadapin siswa. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua atau rumah adalah kurikulum tersembunyi. Jadi kalau orang tuanya aja AFK atau abai dan menganggap sekolah sebagai penitipan anak, ya segitiga ini akan runtuh. Dan yang terakhir adalah siswa. Teman-teman harus berhenti atau siswa-siswa harus berhenti menganggap dirinya sebagai objek dan berubah menjadi subjek yang punya hak untuk bertanya kenapa dan mempunyai motivasi untuk belajar mandiri secara baik.
Lingkungan rumah dan pola asuh orang tua menjadi faktor determinan. Tidak ada kurikulum yang mampu menyelamatkan seorang anak jika lingkungannya membunuh rasa ingin tahu mereka. Terus ada nggak sih alternatif buat memperbaikinya? Nah, di sini aku udah tulis 3 poin. Yang pertama adalah konsientisasi atau penyadaran kritis. Kita harus paham dan sadar kalau pendidikan itu adalah alat pembebasan, bukan alat untuk menjinakkan. Dan yang kedua, ada stop komoditas politik. Maksudnya, di sini kita harus berani untuk memutus rantai politik dalam setiap kebijakan pendidikan. Kurikulum itu harus mampu menjadi proyeksi masa depan yang baik untuk siswa-siswanya ke depan dan juga berbasis pada data seperti portal TKA tadi. Bukan hanya ganti sampul setiap ganti jabatan. Ketiga, yaitu pendidikan holistik. Kita harus kuatkan segitiga pembelajaran. Jadi orang tua harus terlibat aktif dalam proses berpikir anak. Gak cuman manjain mereka atau nanya habis belajar apa, apalagi masih nanya ranking berapa. Karena pendidikan harus diperbaiki secara holistik. Sekolahnya, lingkungannya, dan mindset orang tuanya. Ingat teman-teman, Hardiknas itu bukan cuma soal seremonial setahun sekali. Ini soal bagaimana setiap anak Indonesia menjadi manusia yang merdeka. Dan menurut teman-teman, apa sih red flag yang terjadi pada dunia pendidikan kita saat ini? Tulis di kolom komentar. Aku Iqbal Opus, selamat memerdekakan diri sendiri dan orang lain.